kasih dalam Tuhan. Sungguh ini adalah hari yang luar biasa. Siapa hari ini bersuka cita? Angkat tangan. Baru masih sedikit. Siapa yang bersuka cita? Haleluya. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan, di mana di lain tempat ada dari mereka sedang terpuruk dalam keadaan yang sakit dan lemah. Tapi Tuhan kasih anugerah buat kita hari ini, kita boleh berkumpul di sini bersama. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita merenungkan sejenak. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memberi kemuliaan buat Engkau ya Bapa.
kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berkumpul semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami mulai ibadah kami dan kami mau merayakan di hari jadi GBI Papangmas ini yang ke-29. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari istimewa karena pada saat ini tepat 29 tahun GBI Papangmas berdiri. Kita bersyukur sekali lagi. Saya cuma sangat bersyukur pada saat kita berkumpul di sini. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita terbebas dari virus corona. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Siap puji Tuhan kembali? Ayo kita bangkit berdiri. Kita gerakkan suara kita, dan curahkan suara kita.
Kita mau terima firman Tuhan seperti wanita yang menghabimu Tuhan, menangis di bawah kakimu Tuhan Yesus. Sampai akhir kami untuk mata, Kau tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kepikiran hidup mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai hari berpada menanti janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sampai sekarang kami terus tetap setia melayani di GBI Rehoboth Bapanas. Kami tahu hanya oleh anugerah Tuhan, melalui firman-Mu yang sebentar kami dengar, kami terus tetap kuat dalam banyak hal, yaitu kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, kuat di masa pandemi. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam terjemahan lama tahun 1984, akhirnya hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan dengan kuat kuasa-Nya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan, hendaklah kamu dikuatkan oleh kuat kuasa firman Tuhan. Paulus mencatat ini ketika dia ada dalam penjara, bahwa anak-anak Tuhan akan mengalami banyak musuh. Oleh sebab itu, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Konteks ayat ini, teks dan konteks ayat ini, itu bagaimana kehidupan sehari-hari seorang istri harus menghormati suami, suami mengasihi anak, menghormati orang tua, seorang hamba taat kepada tuanya. Dan di dalam kehidupan kita, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kata kuat sinonim dengan kokoh, tidak mudah digoyahkan. Dalam kamus bahasa Indonesia,
Kata kuat ini banyak tenaganya, banyak gayanya, banyak dayanya, mampu mengangkat sesuatu. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi kata kuat dalam bahasa Yunani diterjemahkan dunamus, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dinamika, dinamisator, dinamik yang menegakkan, dinamisator yang membuat terus tetap dapat berjalan. Dinamo, waktu kecil kita bawa sepeda, sepedanya ada lampunya, kalau dinamonya mutar, ya berputar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu menjadi perkasa. Kita menyadari bahwa kita ini manusia lemah, manusia mudah kecewa, mudah frustasi, mudah takut, ya, mudah gentar. Isu hoak-hoak yang kita dengar, kita lihat, kita baca di media sosial membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Keadaan keuangan, keadaan negara, keadaan ekonomi membuat orang gampang cemas. Itulah manusia. Kita sadar kita ini lemah, kita tidak berdaya. Bahkan Tuhan mengatakan, wahai cacing-cacing Israel, kita ulat-ulat, kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan apapun. Oleh sebab itu kita perlu supply, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini, dia sadar bahwa manusia itu lemah. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya, ia terus-menerus meminta supaya kekuatan kuasa dari Bapa itu memampukan Yesus mengemban tugas sebagai juru selamat sampai di kayu salib. Yesus dan kita semua sama. Ia bisa khawatir, bisa cemas. Rasanya aku hampir mati karena cemas saat ada di Taman Getsemani. Karena dia melihat salib itu. Oleh sebab itu dia berdoa sampai perutnya menjadi titik-titik seperti darah. Dalam ilmu kedokteran, kalau pori-porinya membesar, masalah melebihi kekuatan manusia bisa membesar dan mengeluarkan darah itu. Saudara-saudara, sehebat apapun kita, kalau kita tidak perlu Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan, kita jatuh. Kita lemah. Sehebat apapun kalau kita tidak berdoa, kita bisa jatuh. Sehebat apapun kita, sekalipun kita bisa berhasil, itu tidak berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti harus kuat karena kita memiliki musuh yang tidak kelihatan. Itu ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya nanti kita saudara baca di rumah. Kita punya musuh yang tidak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa pengusaha di udara, yaitu kuasa kegelapan setan itu. Setan dapat memanahkan api jahat di pikiran kita. Setan dapat memanahkan api jahat pada Yudas Iskariot sehingga dia menjual Yesus. Setan iblis dapat menggerakkan orang-orang jahat untuk mencelakai Ayub, juga bisa mencelakai kita. Iblis dapat menggerakkan puting beliung untuk merobohkan rumah. Peristiwa Ayub. Kita harus kuat. Sebab kalau kita tidak kuat, kita mudah lemah, kita mudah jatuh, mudah terseret. Pikiran kita juga mesti harus kuat. You must be smart, Anda harus pandai, Anda harus pintar. Kalau kita nggak pintar, uap-uap saudara-saudara kita di tempat lain, bagaimana melecehkan Tritunggal, bagaimana melecehkan agama kita.
Kalau kita nggak belajar kebenaran firman Tuhan, kalau kita nggak cerdas, nggak kuat secara intelektual, kita mudah goyah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita siap tidak siap, kita ini ada dalam peperangan daging. Daging kita setiap hari, termasuk saya. Peperangan mata ini. Masih jatuh dalam perjinahan, bisa karena mata. Kalau kita tidak cerdas menggunakan handphone, apa saja bisa terjadi. Bukankah orang-orang yang membuat bom itu bisa dipelajari dari YouTube, dari Google? Apa saja bisa. Kalau kita tidak kuat, orang yang kuat pasti punya prinsip. Saudara-saudara, kita dalam peperangan. Oleh sebab itu kita harus kuat. Yang nanti saya akan singgung pada banyak hal. Saudara, siap tidak siap kita ini dalam peperangan. Kita harus kuat karena kita menghadapi realitas hidup. Perut harus diisi. Banyak hal harus kita selesaikan. Kalau kita nggak punya uang, bisa emosional, temperamental, bisa menghalalkan segala cara. Kita bisa korupsi, kita bisa mencuri, kita bisa melakukan yang di luar nalar kita. Karena hidup ini memang tidak semudah membalik tangan. Anak-anak muda, sekali lagi saya ingatkan padamu, lihatlah 10 tahun yang akan datang. Ingatlah 20 tahun yang akan datang, engkau akan menggantikan saya, akan menggantikan bapak-bapak yang ada di sini. 10 tahun yang akan datang saya ingin melihat, 5 tahun yang akan datang saya akan melihat di sana ada duduk insinyur, di sana ada duduk dokter, di situ ada duduk dokter, di situ ada duduk pejabat pemerintah. Mesti harus begitu. Hidup ini sebuah realitas yang dimana kita harus berjuang. Kalau kita tidak kuat, saudara-saudara, kita mudah dilindas oleh arus dunia. Kalau kita tidak kuat, baik intelektual kita, wah bahaya. Kalau saudara ada kuasa kegelapan, corona itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Berapa besarnya saudara bisa lihat nanti di Google. Tetapi yang kecil itu memporak-porandakan bukan Indonesia tapi bumi ini. Berapa miliar dolar, berapa juta dolar habis hanya karena yang namanya corona ini. Betapa dahsyatnya, berapa ribu orang meninggal hanya karena corona ini. Hal yang kecil yang tidak dapat kita lihat. Yang rasanya dia tahu saya punya pimpinan, wah kita resik, saudara pakai masker, tapi dia kena, suaminya kena, ponakan-anaknya, kakaknya kena. Apa itu orang tuanya kena? Sampai sekarang belum sembuh 2 bulan. Itu satu hal yang real, suatu hal yang nyata. Oleh sebab itu kuat di dalam pandemi ini, saudara. Kuat di sini dalam tanda kutip ini, kuat di sini, yaitu kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. 1 Korintus pasal 6 yang 19-20, tidak tahukah kamu adalah rumah Allah yang Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kita harus menjaga diri dengan kesehatan. Kesehatan ini menjaga jarak, memakai masker itu wajib. Dari mana-mana kita mesti harus betul-betul bersih. Ulang, itu kan dalam segi jasmani, dan itu wajib harus kita lakukan. Corona itu tidak terlihat. Kalau kita menjaga diri kita, termasuk di dalamnya kita menjaga kesehatan stamina tubuh kita ini. Kalau punya uang jangan beli vitamin. Kalau punya uang jangan pelit makan yang bervitamin, makan yang enak.
Itu untuk fisik kita itu kuat. Kalau saudara sakit, saudara, kalau kita sakit susah. Kita harus bisa mengelola pikiran dan tubuh kita. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa definisi kuat adalah banyak tenaganya, berarti kekuatan kita itu tidak otomatis harus disuplai setiap hari. Kekuatan kita tidak terletak rajinnya kita kebaktian, apalagi jabatan-jabatan gerejawi. Saudara, bahwa kita kuat sejauh mana kita mendekat dekat dengan Tuhan. Orang yang punya rutinitas, kontinuitas, terus menerus dalam doa, dalam perjalanan, waktu-waktu luang dalam perjalanan berdoa, waktu-waktu luang baca Alkitab melalui HP, waktu-waktu luang bersekutu dengan Tuhan, waktu-waktu luang bernyanyi buat Tuhan, terus tetap melekatkan diri pada Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Itulah pondasi itu tidak kelihatan, tetapi pondasi itu ditanam, dan tanam itu melalui doa kita. Yang saya katakan tadi bahwa kalau Yesus Kristus itu kuat karena dia berdoa, siapa kita kalau kita tidak berdoa? Kita harus kuat kesehatan kita. Kita juga harus kuat apa tadi? Intelektual kita, IQ kita, RQ kita, religious content kita, emosional content kita. Percuma kita pintar, percuma kita religious content kita, kehidupan rohani kita mapan, tapi IQ kita, emosional content kita tidak tinggi, tapi rendah. Gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Oleh sebab itu mari kita kuat dalam segala hal, kuat banyak hal, dan juga kuat dalam keuangan kita. Ya, kuat dalam keuangan kita, dan itu relatif tentunya pada keuangan kita. Tapi yang jelas saudara, kita harus kuat dalam segala hal, hanya jangan kuat membuat dosa. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini sebuah realitas. Kita harus kuat menghadapi masalah itu. Kita harus tegar. Kalau kita kuat berarti kita dalam damai sejahtera. Untuk itu saudara, akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan kita selama kita berdoa dan kekuatan Allah itu mengalir dalam hidup kita. Tetapi bukan hanya rohani kita yang kuat, religious content kita yang kuat, tapi IQ kita yang kuat. Orang yang pintar itu nggak miskin. Jadi anak-anak remaja dengerin baik-baik, 5-10 tahun yang akan datang, kamu harus cerdas, harus pintar. Oleh sebab itu kita kuat pikiran kita, rohani kita kuat juga belajar firman Tuhan. Tapi kita harus kuatkan kesehatan kita. Di masa pandemi ini, mari kita menjaga diri kita tetap sehat, dan kita kuat bukan hanya rohani, kesehatan intelektual dan tubuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman, untuk kami belajar kuat dan terus tetap kuat. Itu bukan sebuah otomatis, bukan sebuah otomatis, tetapi perlu kekuatan, perlu waktu, perlu ada hal yang harus kami kerjakan supaya kami kuat. Kami ingin melanjutkan akan acara kami. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita bagi bersama. Kami memuji kebesaran Tuhan.
kami semakin kuat, kami semakin merasa memiliki tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat-Mu, berkat Allah turun atas mereka sekalian. Yang sakit Tuhan memberi kesembuhan, yang lemah Tuhan menguatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang belum bekerja Tuhan akan memberikan pekerjaan buat mereka. Bapak terima kasih, kami menyerahkan negeri ini Tuhan, curahkan keamanan, ketenteraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Pemerintah dari daerah sampai pusat, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga keamanan dan ketenteraman, perekonomian semakin membaik. Terpujilah nama-Mu. Sebelum jemaat-Mu pulang akan memberikan persembahan bagi-Mu, bila persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan tidak menjadi berkekurangan